Jadi malaikat baik atau malaikat jahat? Ya malaikat baik lah. Sekarang kamu adalah malaikat baik, kamu harus berbuat baik ke semua orang. Aduh, mama udah gak punya uang. Mama bakal banyak uang. Ren, kamu ngapain sih sediain uang sebanyak ini? Mama gak butuh bantuan kamu. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap anak gak berguna. Sakit banget kaki gue jatuh dari motor. Kasian banget, kamu terluka parah. Aduh. Sekarang kakimu udah sembuh. Apaan sih lo? Pasti lo berharap gue bilang makasih kan karena udah bantuin gue. Gak usah sok baik deh lo. Mobil gue mogok lagi, mana nggak ada bengkel di deket sini. Tenang aja. Sekarang mobilmu udah bener tuh. Iya udah bener, pasti sekarang lo mau minta duit kan karena udah benerin mobil gue. Pergi lo, gue nggak ada uang receh. Aduh lapar banget, makan apa ya? Tuh, aku bikinin ayam goreng buat kamu. Gue nggak suka ayam goreng, dasar malaikat bodoh. Kenapa sih nggak ada yang menghargai niat baikku? Lebih baik aku jadi malaikat jahat aja. Aku akan memusnahkan semua manusia di bumi. Jadi terkenal atau jadi cantik? Ren, sini bantuin mama angkat jemuran. Iya ma, jemuran baju kita banyak banget. Ini kan cucian baju 2 bulan, nak. Ren, keluar Anda. Ma, tetangga kenapa pada teriak-teriak depan rumah kita? Semua orang pada nyariin kamu. Mama nggak nyangka punya anak terkenal. Bentar lagi kita bakal kaya. Ren, keluar atau kami rubuhkan pagar rumahmu. Pada rusuh ya? Kamu terkenal karena apa sih, nak? Aku nggak tahu, ma. Aku harus pergi dari sini. Ren, lo harus ikut gue sekarang. Itu dia si Ren. Aduh, kok pada ngejar-ngejar aku sih? Ini sistem bikin aku terkenal parah banget. Weh, itu kan cewek yang viral. Iya, dia yang dicari-cari semua orang. Nak, kamu di sini ternyata. Papa, tolong aku dikejar-kejar semua orang. Papa udah nyariin kamu dari tadi. Papa juga ngejar aku ya. Aduh, aku nggak mau jadi terkenal. Ternyata enakan jadi orang biasa. Gila lo terkenal gara-gara nyolong ayam kesayangan Raja. Raja bakal ngasih imbalan 1M buat yang berhasil nangkep lo. Itu dia, Ren. What? Ayam apa, Cuk? Jatah bahagia aku ada 2. Sedih sekali mama. Mama kesepian sejak papamu meninggal. Kan ada aku, ma. Aku nggak mau lihat mama sedih terus. Aku mau mama bahagia. Aku bakal kasih jatah bahagia aku buat mama. Mama udah bahagia sekarang. Akhirnya mama bisa bahagia. Jatah bahagia aku sisa 1. Kapan ya gue bisa bahagia? Kenapa rasanya isi hidup gue cuma kesedihan doang? Kamu bisa bahagia kok. Gak mungkin, gue udah bosan hidup sekarang. Gimana, udah lebih baik perasaanmu? Gue tiba-tiba bahagia banget. Aneh, gue gak pernah merasa sebahagia ini. Ren, gue lihat lo bagiin jatah bahagia lo ke orang-orang ya. Nanti kalau habis dan lo nggak bisa bahagia lagi gimana? Nggak apa-apa kok, aku nggak bahagia. Asal orang lain bisa bahagia. Lo baik banget. Gue jadi terharu punya teman kayak lo. Menikah umur 20 atau 30? 30 aja deh, kan makin tua makin bagus. Nak, kamu pilih menikah umur berapa? 30 mah. Hah? Tua banget. Itu mah udah kadaluarsa. Masa sih? Emangnya makanan apa? Adik pilih menikah umur 20. Nah, ini baru nggak malu-maluin. Ren, lo pilih menikah umur berapa? 30. Ih, kan semua orang dilarang pilih menikah umur 30. Emangnya kenapa? Ya nggak boleh. Semua orang wajib pilih umur 20. Sekarang aku udah umur 30, jodohku mana ya? Gue nyesel nikah umur 20 dulu. Jodoh gue miskin. Gue juga nyesel nikah umur 20 dulu. Gue digebukin sama suami gue. Tapi gak apa-apa lah daripada kayak si Ren udah kadaluarsa gak punya jodoh lagi. Ren, akhirnya kita bertemu. Menikahlah denganku. Pangeran? Astaga, jadi jodohnya Ren pangeran. Tahu gitu, gue juga mau milih nikah umur 30. Akhirnya aku dapat jatah denger hari ini. Udah 5 tahun aku nggak bisa denger. Hai teman-teman. Ih, itu kan si Ren, anak yatim piatu. Gue gak mau deket-deket dia, takut ketular sial. Serius? Emangnya yatim piatu bisa nular ya? Bisa, kalau lo deket-deket sama si Ren itu. Kenapa mereka bilang begitu ya? Kok tiba-tiba ada bau tikus got ya? Bau tikus got? Masa sih? Itu si Ren lewat, ya jelas bau tikus got. Dia kan mandinya pakai air got, badannya aja bulukan pasti. Jadi selama ini mereka begini ke aku. Itu si Ren anak yatim piatu, gedenya jadi apa ya? Paling jadi pemulung, kalau enggak pengemis. Siapa juga yang peduli sama dia? Dia kan jelek banget kayak anak monyet. Bener juga. Kayaknya lebih baik aku nggak denger apa-apa daripada sakit hati. Anak-anak, besok pengambilan rapot semua orang tua murid wajib hadir ya. Lah si Ren anak buangan itu gimana? Dia kan yatim piatu. Jangan ngomong begitu. Gue udah anggap Ren kayak adik gue sendiri selama ini. Pasti mereka lagi ngebully aku. Mengatur berat badan orang atau tinggi badan orang? Berat badan aja biar bisa bantuin orang diet.
Pengen deh mama punya berat badan 40 kilo biar mirip kayak artis-artis Korea. Tapi nggak mungkin lah, mama udah tua begini ya kan? Mama udah mirip artis Korea sekarang. Iya kah Ren? Yang mana artisnya? Itu Kim Jangkrik. Kim Jangkrik? Gue capek banget, diet nggak kurus-kurus, padahal tiap hari cuma makan toge. Kasian cacing-cacing di perut gue. Tenang, aku bisa bantuin kamu. Wah, tiba-tiba berat badan gue jadi tinggal 42 kilo. Perasaan tadi pagi masih 80 kilo. Sedih banget gue tiap hari dikatain papan tulis perjalan sama teman-teman. Padahal gue udah berusaha makan sebanyak mungkin biar gendut, tapi gagal. Pengen gendut. Jangan sedih ya. Lah, berat badan gue jadi 100 kilo. Ini mah keberatan, Ren. Lah, tadi katanya mau gendut. Ya iya sih, tapi sekarang gue jadi kayak karung beras. Jatah mendengarku tak terbatas, tumben banget, biasanya selalu 0, tapi aku private ah. Nak, kamu dapat jatah dengar gak tahun ini? Mama ngomong apa, aku nggak bisa dengar. Baguslah anak pungut ini nggak punya jatah dengar. Itu si Ren jatah dengarnya di private. Paling nggak dapat jatah dengar lagi, kan udah 6 tahun dia nggak bisa mendengar. Pasti dia malu jadi di private. Anak-anak, besok pakai baju pramuka ya. Baik, Pak. Bapak ngomong apa sis? Nih, baca. Disuruh pakai baju polos. Iya. Kenapa Siska nipu aku? Guys, besok pakai baju apa ya? Tadi gue ke toilet jadi nggak denger Pak Guru ngomong apa. Besok disuruh pakai baju polos lah. Oke, makasih ya infonya. Lala, kamu bapak hukum. Kan bapak udah bilang hari ini pakai baju pramuka. Saya nggak tahu Pak, kata Siska Bapak suruh pakai baju polos. Apa sih nuduh-nuduh lo aja yang salah dengar? Pak, Siska yang bohong. Dia emang bilang ke kita suruh pakai baju polos kemarin. Bohong, Ren kan gak punya jatah dengar, gimana dia bisa tahu? Apa buktinya, Ren? Aku punya jatah dengar kok. Siska, kamu bapak hukum. Mengetahui tempat lahir orang atau tanggal lahir orang, tempat lahir seru nih. Ren, kamu sudah mau berangkat ya? Iya mah, udah telat nih. Ingat ya, kamu harus menjauhi orang dari kerajaan, mereka itu jahat. Iya mah. Guys, berkumpul ke aula sekarang, ada orang dari kerajaan yang berkunjung ke sini. Ayo Ren. Ayo lah. Lala, kamu lahir di kandang ayam. Iya Ren, makanya aku kalau lihat ayam kayak memiliki ikatan batin yang kuat. Pengumuman, kami mencari anak raja yang hilang 17 tahun yang lalu. Yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan 300 juta. Wah, Jangan-jangan gue anak raja itu, soalnya gue sering mimpi tinggal di kastil dan gue seorang putri. Idih, mimpi ya lo. Jangan lupa bangun ya. aku harus menemukan anak raja itu. Mana ya anak raja itu? Aku udah muter-muter dari tadi tapi nggak ketemu juga. Gagal deh dapat 300 juta. Oh iya, kira-kira aku sendiri lahir di mana ya? Wah, Istana Ketapel. Apa kamu bilang istana Ketapel? Itu kan tempat lahir anak raja. Jatah denger aku 24 jam. Mama, aku udah bisa denger loh. Akhirnya kamu bisa denger setelah 15 tahun tuli. Ternyata suara mama cempreng juga ya. Baru juga bisa denger. Udah kurang ajar aja kamu. Si Conge udah dateng tuh. Tadi dia liat kesini, jangan-jangan dia bisa denger lagi. Nggak mungkin lah, dia kan tuli selamanya. Bener juga, dia kan cewek terkutuk. Hai, aku tahu kamu nggak bisa dengar, tapi aku cuma mau bilang kalau kamu itu cantik. Aku bisa denger kok. Ngomong-ngomong, Tania, Siska, Wanda, mereka kan temen aku. Kenapa hari ini mereka ngejek-ngejek aku ya? Hah, teman apaan? Mereka kan dari dulu memang suka ngejek kamu. Kamu aja yang nggak tahu. Kemarin malam baru aja aku doa biar punya jatah denger. Hari ini beneran punya dong. Selamat ya, doa kamu dikabulkan. Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Makasih ya, walaupun agak mustahil. Hari ini jatah dengar aku ada nggak ya? Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Hei, jatah bergerakmu berapa? Gak ada mah, aku nggak bisa gerak. Mampus, jadi patung aja kau di sana. Papa pulang. Suamiku, aduh aku nggak bisa jalan lagi. Papa beliin hadiah untuk Mama dan Ren. Ren nggak ada di rumah, Pa. Dia udah pergi 5 hari nggak pulang. Dia itu emang anak liar. Dia itu emang anak kurang ajar, mirip sama mama kandungnya. Kalau dia pulang, Papa bakal hukum dia. Iya, usir aja anak nggak berguna itu. Ya udah, ini hadiahnya buat Mama semua aja ya. Mama tiri jahat. Loh, aku udah bisa gerak sekarang. Hilangkan jatah gerak mama tiri. Orang jahat harus dikasih pelajaran kan? Ren, anak dajal, berani-beraninya kamu mengambil jatah gerak saya. Galak banget sih. Awas ya kamu, saya bakal aduin ke papa biar kamu diusir. Ada apa ini? Pa, mama tiri udah gak bisa jalan selamanya. Saya nggak mau punya istri lumpuh. Kita cerai aja. Nak, jatah katamu berapa? 20, Ma. Ya udah, jangan banyak ngomong, ntar abis lagi. Ren, bagi jatah kata dong, gue butuh buat presentasi tugas ntar. Jatah kata lo ada berapa? Punyaku sisa 3. Ya, abis dong sekarang.
Ren, perutmu sakit ya? Kenapa? Sakit mah, Bu. Tadi telat makan. Kok jatah kataku ada lagi? Ren, si Riko kasih jatah katanya buat lo. Sekarang dia udah nggak bisa ngomong. Baik banget, Riko. Aku mau kasih semua jatah kataku untuk kamu. Hah? Kamu kenapa kasih aku? Bukannya kita udah jadi mantan? Dia nggak bisa jawab, jatah katanya udah habis. Ren, ini gue kasih semua jatah kata gue buat lo. Kamu bukannya benci ya sama aku selama ini? Kenapa ya orang-orang aneh hari ini? Jatah kataku jadi banyak sekarang. Ya udahlah, bersyukur aja. Ren, udah mau jam 6, jatah kata lo udah habis belum? Masih banyak dong kan. Hari ini semua orang baik banget sama aku. Lah kan semua orang harus habisin jatah katanya sebelum jam 6, kalau nggak bakal dikutuk jadi... Jadi apa? Jadi... Aduh, jatah kedipku cuma 1 hari ini. Ren, sini bantuin mama lap-lap lemari baju. Banyak debunya nih, kotor. Gak bisa mah, jatah kedipku cuma 1. Nanti kalau kena debu aku ngedip. Banyak alasan, dasar anak durhaka. Anak-anak, hari ini ada lomba bermain badminton. Hadiahnya uang 5 juta loh. Wah asik, pasti gue pemenangnya. Jatah kedip gue aja ada 5.000. Gue juga mau ikut. Aku gak bisa ikut. Manusia aja sehari ngedip 15.000 kali. Masa Ren 1 kali aja nggak bisa? Aduh, sakit. Rasain lo orang miskin. Tania, kenapa kamu dorong Lala sampai jatuh? Gak usah ikut campur lo culun. Ntar gue tiup mata lo baru tahu rasa lo. Langsung meninggoy. Lala, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Ren. Makasih ya udah bantuin aku. Ren, aku boleh pinjem uang 20.000 nggak buat beliin obat ibuku? Uangku pas-pasan lagi. Ren, kalau nggak ada nggak apa-apa kok. Ada kok lah, ini buat kamu, nggak usah diganti ya. Makasih Ren, semoga lo banyak rezeki ya. Hah? Ini mimpi apa gimana? Jatah kedipku kok banyak? Semoga jatah langkah aku banyak biar bisa jalan sama teman-teman. 5.000 cukup gak ya? Ren, cepetan, udah siap belum? Mama mau ke kantor. Bentar ma, aku lagi mau kunci rambut. Aduh, kelamaan, udahlah. Mama tinggal, nanti kamu jalan kaki ya ke sekolahnya. Aduh, lupa bawa PR mat. Ren, kumpulkan PR mat kamu. Saya lupa bawa bu, tapi saya udah kerjain kok semalam. Banyak alasan, bilang aja kamu gak kerjain PR. Kamu ibu hukum keliling lapangan 20 kali. Aduh, capek banget. Ren, jatah langkah lo cukup buat pergi jalan-jalan sama kita. Masih cukup kok, seru banget jalan-jalan hari ini. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya, Besti. Bye-bye. Aku harus buru-buru pulang, jatah langkahku sekarat. Halo ma, nak hari ini mama lembur di kantor, kamu jaga rumah sendiri ya. Oke ma, akhirnya sampai rumah. Loh, kok pintunya kebuka? Siapa itu? Orang apa kucing? Kucing. Hah, kok kucing bisa ngomong?